Zaman sekarang, yang bikin orang candu udah bukan alkohol ataupun rokok, tapi media sosial. Dan anak-anak zaman sekarang kalau misalnya dengerin kata media sosial, kepikiran itu aplikasi-aplikasi ini. Dari TikTok, Instagram, Facebook, bahkan YouTube. Tapi kagak banyak orang yang peduli sama aplikasi burung, Twitter. Karena memang secara pengguna pun aplikasi ini jauh di bawah petinggi-petinggi sosial media. Tapi apa yang membuat aplikasi ini yang terlihat makin lama makin kagak relevan malah dibeli oleh orang terkaya di dunia, Elon Musk. Kira-kira apa sih yang di otak orang ini saat membeli aplikasi Twitter? Dimana saat perusahaan-perusahaan media sosial lainnya seperti Facebook, Snapchat mulai koreksi, dia malah membeli Twitter dengan harga premium. Sejarah Twitter ini sangat unik. Kalau orang ngomongin Facebook, tahu yang namanya Mark Zuckerberg. Dan ceritanya sangat inspiratif, anak muda 20-an yang drop out dari kuliahnya untuk mengejar passionnya di teknologi yang mempunyai misi untuk memberikan semua orang di dunia ini suatu koneksi lewat websitenya yang namanya The Facebook. Tapi kalau Twitter sangat tidak inspiratif, dimulai dari orang ini, Noah Glass. Dimana doi punya satu perusahaan yang namanya Audio yang ingin merevolusionerkan podcasting di awal tahun 2000-an. Dan dia ngajak temannya yaitu Evan Williams. Orang yang barusan jual website yang namanya Blogger ke Google dan pastinya duitnya banyak pol. Tapi baru jalan sebentar mendadak Apple di bawah kepemimpinan Steve Jobs mengeluarkan aplikasi sendiri untuk podcasting yang langsung terintegrasikan ke iPhone. Oleh karena itu mereka berasa mereka butuh konsep baru. Enter Jack Dorsey, di mana salah satu karyawan di Audio dan dia bilang kenapa kagak buat aplikasi texting real time. Singkat cerita mereka semua setuju dan mulailah Twitter. Dan meringkas cerita yang lebih singkat lagi, Noah ditendang, lalu Jack Dorsey jadi CEO, Jack Dorsey ditendang, lalu Evan Williams jadi CEO, lalu Evan Williams ditendang, lalu Jack Dorsey jadi CEO lagi. Seperti yang gue bilang, cerita awal Twitter ini kurang inspiratif. Setelah akhirnya bisa melakukan IPO dan menjadi perusahaan publik, Twitter jadi aplikasi sosmed yang stagnan. Penambahan pengguna gitu-gitu aja, harga saham juga gitu-gitu aja, tapi apa yang bikin orang masih suka konsumsi Twitter? Karena it's real time. Satu-satunya tempat di mana kita bisa dapat informasi yang langsung di hari, jam, dan detik itu juga. Dan kalau nanya gue specifically sebagai orang yang suka baca, gue suka text-based content karena gue ngelihat konten tersebut dan memberikan rasional gue sendiri. Dimana kalau video dan audio biasanya kita bisa kedistorsi dengan karisma saat orang berbicara. Mau itu dari body language-nya ataupun dari suaranya doi. Sedangkan teks, tulisan itu hanya ada di otak kita dan tulisan tersebut. Tapi advokat Twitter seperti gue pastinya tidak cukup untuk membuat perusahaan ini seperti Google dan Facebook. Butuh sesuatu yang lebih masif lagi, sesuatu yang bikin perusahaan ini jadi eksponensial. Karena kalau kalian sudah jadi perusahaan publik, kalian sebagai perusahaan punya kewajiban untuk memberikan orang-orang tersebut yang membeli saham kalian suatu benefit yang bernamakan dividen, aka duit. Dan sudah direportase berapa kali bahwa Twitter itu sebenarnya hampir bangkrut. Bahkan sampai putus asa dan minta Google dan Facebook beli mereka. Tapi kagak ada yang mau. Terlihat Twitter akan bangkrut. Tapi akhirnya Pilpres Amerika Serikat di tahun 2016. Di mana Pilpres tersebut yang memperkenalkan para capres, ternyata kita bisa melakukan kampanye lewat aplikasi media sosial. Fast forward ke 2022, Jack udah resign, Twitter masih stagnan dan masih dianggap sebagai senjata politik. Apa yang membuat orang terkaya di dunia ini mau beli perusahaan ini? Free speech. Di Amerika sangat mengedewakan nih namanya free speech, kebebasan berbicara. Elon berasa terlalu banyak orang yang disensor secara tidak adil di Twitter. Dan dia mempunyai misi bahwa Twitter itu harusnya jadi sumber untuk kebenaran informasi. Oleh karena itu dia beli Twitter dengan harga 44 miliar US dollars. Kurang lebih 660 triliun rupiah. Tapi apa sih alasan sebenarnya bikin Elon Musk itu sampai mau beli perusahaan burung? Jadi dari dulu dia selalu mempunyai ambisi buat aplikasi yang namanya X, the Everything App. Itu karena sampai sekarang X.com dia masih pegang. Dan dia pernah komentar, dia agak bingung kenapa belum ada aplikasi seperti WeChat di Amerika Serikat. Dimana basically masyarakat hidup di sana. Mau chatting, mau belanja, mau bikin konten, semuanya ada di satu aplikasi tersebut, WeChat. Dimana aplikasi ini sangat populer di China, dimana orang-orang memakai ini, dimana di reportase bahkan kalian bisa mendapatkan bunga dari uang yang kalian taruh di WeChat. Dia bahkan nge-tweet membeli Twitter ini untuk mengakselerasi visi dia terhadap X, the Everything App. Tapi saat video ini dibuat, sudah banyak kontroversi yang dia lakukan sejak dia melakukan pembelian terhadap Twitter. Memecat top eksekutifnya dari CEO, CFO, dan Head and Legal Terms.
mendadak nge-charge orang untuk centang biru senilai $8. Dan di reportase rencana mecat sampai 50% dari total karyawan di Twitter, di mana dia sendiri sudah memberikan penjelasan kenapa dia melakukan ini semua. Karena dia bilang Twitter itu rugi sampai $4 juta per hari. 60 miliar per hari guys, hilang gitu aja. Tapi kontroversi ini malah membuat pengiklan kabur dan memboikot Twitter. So, jadi pertanyaannya adalah, apa sih masa depan dari aplikasi burung ini? Apakah benar Elon Musk mau coba lawan TikTok, bahkan YouTube? Apa beneran Twitter bisa menjadi the everything app? Atau yang paling sederhananya dulu deh, apa kalian mau main Twitter di bawah kepimpinannya Elon Musk? Kalian yang bisa jawab. Tapi kalau ngomongin studi kasus orang yang profilnya setinggi Elon Musk dan akhirnya membeli sesuatu dan langsung memecat karyawannya, yang terakhir adalah Steve Jobs pas balik ke Apple. Dan kalian tahu kan, pas Steve Jobs balik ke Apple apa yang terjadi? Kalau tanpa melihat kredibilitas Elon Musk, kayaknya emang agak aneh ya membeli perusahaan Twitter ini. Terlihat sebagai keputusan yang ceroboh dan salah ya. Perusahaannya juga lagi susah, harganya juga premium. Abis itu pengen coba menyelesaikan masalah yaitu kebebasan berpendapat, dimana banyak oknum yang bilang ini sangat subjektif. Tapi kalau misalkan ada orang yang bisa, menurut gue ya si Doi. Walaupun saat video ini dibuat, Doi itu banyak banget kontroversi yang dilakukan saat dia sudah beli Twitter. Dia mendadak bilang semua karyawan Twitter harus kerja di kantor. Terus dia bilang perusahaan juga bisa bangkrut. Dan dia juga minta orang-orang yang centang biru bayar sampai $8, mana 125.000 per bulan guys. And yes, gue dan lu juga bisa centang biru, tinggal bayar aja. Walaupun banyak kontroversinya, tapi terlihat user makin naik. So gue pengen tahu banget perusahaan ini apakah beneran bisa menjadi sesuatu yang eksponensial setelah dibeli sama Elon Musk senilai 660 triliun rupiah. Tapi yang bikin gue pengen bikin video ini adalah creators ekonomi. Sama menarik, Elon Musk sudah melakukan beberapa tweet kritik mau balikin Vine. Buat kalian yang gak tahu, Vine itu adalah salah satu aplikasi yang pertama ngeluarin short form video dan yang berhasil bikin populer. Jadi sebelum TikTok ada yang namanya Vine. Dan abis itu Elon Musk bilang dia berasa bisa ngalahin skema monetisasi di YouTube. Dan uniknya Elon Musk kan orangnya sangat outspoken ya. Dia kalau ngomong ya ngomong aja. Dimana salah satu YouTuber ternama yang namanya Marcus Brownlee komentar bahwa YouTube itu the only S-tier platform di media sosial ini. Dan Elon Musk bilang, buat sekarang. So, sabar aja. Dan ini semua menurut gue adalah salah satu kesempatan kita yang pengen menjadikan kreator ini profesi. Yes, ini adalah zaman emas untuk menjadi kreator. Dimana semua aplikasi berlomba-lomba dan memenangkan hati kita untuk kita itu masuk ke ekosistemnya mereka. Dan buat kalian yang juga pengen ikutan gimana sih caranya bikin konten, gimana sih caranya jadi kreator ini beneran jadi profesi, kalian bisa cek Ruang Kreatif. Bisa ikutan kelas gue yang namanya Ruang Kreatif. Ruang Kreatif adalah sebuah komunitas di mana gue, Agus Leo Halim, akan memberikan 12 modul interaktif untuk kalian mengerti bagaimana kalian bisa menghasilkan dengan konten, aka cuan. Mau kalian itu kreator atau kalian itu business owner. Dan akan selalu ada mystery guest yang luar biasa untuk setiap minggunya di komunitas ini. Ini bukan cuma teori, tapi ada praktek langsung apa yang harus kalian lakukan dan bahkan langsung pitching dengan brand di lapangan. Dan udah banyak banget warga kreatif yang membagikan hasil mereka dari menerapkan apa yang diajarkan. Semua testimoni ini pure dari warga kreatif yang masuk ke ruang kreatif. Kalian bisa tinggal pause sendiri dan baca sendiri. Udah banyak banget benefit yang dirasakan oleh peserta ruang kreatif. Dan per hari ini gue belum ketemu ada kelas yang memberikan akses peserta yang langsung bisa ketemu dengan brandnya dan bisa langsung pitching dan bisa langsung berkarya yang menghasilkan. Eke dapat duit. So buat kalian tertarik, buruan cek Ruang Kreatif, link di sini. Balik ke poin video ini, apakah aplikasi burung ini, dimana gue beneran suka banget sama aplikasi ini. Gue bahkan on the record bilang bahwa ini adalah satu-satunya aplikasi yang gue candu banget karena gue tuh orang yang lebih suka baca. Apakah Elon Musk beneran bisa bikin aplikasi Twitter menjadi aplikasi sosial media nomor 1 di dunia ini? Itu kan pertanyaan besarnya. Dan gue sih berasa kenapa kagak. Dimana kalau misalnya gue cocok lagi yang profilnya kayak Elon Musk, gue ketemu ya Steve Jobs. Dimana Steve Jobs itu pas balik ke Apple banyak banget kontroversinya. Dimana dia langsung nge-cut beberapa produk yang menurut dia itu kagak ada gunanya. Dan abis itu dipecat juga orang-orangnya. Sama kan kayak Elon Musk sekarang kan. Terlihat dari luar kayaknya ini orang kagak tahu apa yang dilakuin, tapi di dalam ternyata dia tahu apa yang dilakuin. Dan dari dinamika ini semua akhirnya terjadi inovasi di dalam konteks Steve Jobs. Akhirnya mengeluarkan iPod, iPhone, dan the rest is history. Apa pendapat kalian terhadap Twitter? Apakah kalian juga pengen main Twitter? Tinggal komen aja di bawah. Itu aja video essay hari ini. Nextnya kalian pengen gue bawain topik terhadap apa? Tinggal komen aja di bawah juga. And jangan lupa
like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in the next video. Salam kreatif.